Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke tahap yang terakhir, yaitu tahap laporan keuangan, masih dengan UD Buana. Kita akan langsung ke paket soal tahap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan judulnya, yaitu menyusun laporan keuangan. Maka dipastikan data yang disediakan di sini adalah data neraca saldo dari hasil postingmu yang sudah benar, kemudian data penyesuaiannya. Hanya itu saja datanya. Kuncinya adalah di penyesuaian. Kalau penyesuaianmu sudah betul, kamu bisa menyusun jurnal penyesuaian dengan benar, maka kemungkinan untuk bisa menyusun laporan keuangan dengan benar juga akan jauh lebih tinggi. Kalau penyesuaianmu sudah salah, maka ke belakang pun pasti dipastikan salah. Kita bahas langsung ke penyesuaiannya. Jadi kamu kalau sudah ke tahap ketiga atau tahap terakhir ini, kamu nggak usah bingung-bingung cari yang lain, kamu langsung cari dokumen transaksi penyesuaian. Yang pertama, kita cek di sini, langsung lihat di isi memo ya. Lihat di isi memo di bagian sini. Nah, ini nih contohnya di transaksi ke-1 telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok per tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, interest revenue 5.320.000, bank service charge 250.000. Oke. Jadi ini adalah penyesuaian untuk rekening koran, rekonsiliasi bank, adanya pendapatan bunga yang belum diakui, dan bank service charge juga yang belum tercatat. Maka karena pendapatan lebih tinggi daripada bank service charge-nya atau beban bunganya, maka dipastikan kita menerima kas. Karena kita menerima kas, maka jurnalnya adalah cash in bank, kemudian bank service charge, pada kreditnya interest revenue. Selisih dari 5.320 dikurangi beban bunganya 250.000, bank service charge, maka akan menjadi cash in bank. Jadi jurnalnya akan seperti ini. Ya, cash in bank. Ada cash in bank ini adalah selisih dari 5.320 dikurangi 250.000. Kita lanjut ke penyesuaian berikutnya, yaitu bukti memorial data penyesuaian akhir periode. Ini mudah sekali. Yang pertama, persediaan akhir store surplus 4.850.000. Maka karena ini adalah persediaan akhirnya, maka yang perlu kita cari adalah persediaan yang terpakai, store surplus. Kita cek persediaan awalnya untuk store surplus berapa. Persediaan store surplus awalnya 10.800.000, yang ini ya. Kemudian dikurangi data penyesuaiannya 4.850.000. Maka selisihnya itu yang akan kita jurnal dengan jurnal beban perlengkapan atau store surplus expense pada perlengkapan atau store surplus 5.950 yang ada di saldo awal dikurangi dengan data penyesuaian. Kita lanjut ke penyesuaian berikutnya, beban sewa toko. Langsung berarti beban sewa toko, berarti beban sewa pada utang beban. Rent expense pada expense payable 2.500.000. Nih. Bukan. Pada prepaid, ternyata di atas ada prepaid rent ya, dicek. Ternyata di atas ada prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka 2.500.000. Rent expense pada prepaid rent. Kemudian beban asuransi juga sama, di atas ada insurance prepaid insurance kayaknya. Asuransi dibayar di muka, maka jurnalnya adalah beban sewa rent
beban asuransi insurance expense pada prepaid insurance sejumlah sebesar 1.250.000. Kemudian taksiran kerugian piutang 5% dari saldo per 31 Desember. 5% dari saldo, 5% dari berapa, Bu? Dari sini saldo piutang, dicek di atas. Saldo piutang atau account receivable. Saldo piutang dari account receivable 709.500. Coba kita hitung ya. 5% dari berapa tadi? 709.500. Hasilnya ini harusnya 35.475, tapi bukan angka ini yang akan kita sesuaikan. Kenapa? Karena di sini sudah ada allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Maka angka yang tadi kita kurangi dengan angka cadangan kerugian piutang 19 juta. Jadi angka 35 juta kita kurangi dengan 19 juta. Ya, ini. Jadi yang kita sesuaikan adalah 16.475. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang atau bad debt expense pada cadangan kerugian piutang. Ini allowance for doubtful debt sebesar 16.475. Cocok ya. Kemudian kita lanjut ke data penyesuaian berikutnya, yaitu ini. Penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Ya udah, berarti beban penyusutan atau depreciation expense pada akumulasi depresiasi penyusutan 1.250.000. Saya nggak akan jelaskan lagi kenapanya, karena itu sudah masuk materi ke selama kamu belajar. Kita lanjut ke yang kedua, gaji bulan Desember 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Nah ini yang maksudnya beban sudah waktunya dibayar tapi belum dibayar, maka diakui sebagai utang beban atau expense payable. Maka ini nanti jurnalnya beban gaji atau in Englishnya wage and salaries expense pada expense payable 3.500.000. Kita cek ini wage and salaries expense pada expense payable 3.500.000. Kemudian yang ketiga, listrik dan telepon akan dibayar tanggal 10 Januari sama. Berarti electricity expense 2.200.000 pada expense payable atau utang beban 2.200.000. Ini ya, sama. Kemudian data penyesuaian berikutnya ini oleh karena pencatatan PPN yang pertama ya, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Jadi PPN income saldonya berapa, dicek di sini. PPN income, kamu langsung cek angka yang di sini. PPN income berapa? 10.104.800 sama PPN outcome 104.800, PPN income-nya 99.280. Maka langsung aja kamu tinggal pindahkan PPN income di sini kan saldonya di debit, apa PPN outcome-nya saldonya di kredit, maka pindahkan ke debit. Terus PPN income-nya saldonya di kredit, saldonya di debit, pindahkan ke saldonya, dicek ya. PPN income saldonya di debit, pindahkan ke kredit. Ini PPN outcome saldonya debit, pindahkan ke kredit. Selisihnya 104.800 dikurangi 99.280 kita masukkan ke akun PPN payable atau utang PPN. Jadi PPN outcome pada PPN income dan PPN payable. Selisihnya 5.520. Kemudian
penyesuaian yang terakhir kayaknya ya. Yang kemarin banyak juga yang nanya dan saya nggak bisa jawab karena memang belum waktunya bedah soal. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 28%. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Perhitungan income tax payable dengan prepaid tax. Maka penyesuaian yang kedua ini belum bisa langsung kita lakukan. Kenapa? Karena kita harus cari dulu yang namanya laba bersih setelah pajak. Sebelum pajak, kemudian kita hitung pajaknya 28%. Jadi untuk sementara kamu penyesuaiannya nyampe sini, nyampe ke ini terakhir, PPN outcome pada PPN income dan PPN payable. Setelah itu kamu bisa langsung masuk ke neraca lajur. Ya, kalau sudah masuk ke neraca lajur mudah.